Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian berbahagia, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallaman tasliman katsira wa ba'd. Anak-anakku sekalian, apa kabar? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Ya, tetap semangat belajar, semangat menuntut ilmu. Suatu saat saya ingin menjadi orang yang kuat, suatu saat besar nanti aku ingin menjadi orang yang berguna dan tentunya membanggakan ayah dan bunda kita semua. Amin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta dengan para keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti langkah manhaj beliau. Mudah-mudahan kita semua termasuk daripada umatnya. Amin. Anak-anakku yang berbahagia, bertemu lagi dengan Pak Rahmat. Hampir sekian pekan kita libur panjang ya. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, 5 hari. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, 5 hari kita libur cuti bersama. Jadi kita Pak Rahmat dari hari Rabu nggak bisa ngirim video, Selasa enggak, Rabu, Kamis, Jumat, Abang Rahmat tidak kirim. Sekarang bertemu lagi dengan Pak Rahmat tentunya di pembelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam. Untuk teman-teman kelas 2 bahasa Arab, insya Allah nanti ketemu di hari Jumat bersama Pak Rahmat untuk membadal menggantikan Pak Syare yang saat ini masih sakit. Baik anak-anakku sekalian berbahagia, kita pembelajaran masih jarak jauh atau pembelajaran di rumah. Berhubung tempat kita, negara kita yang kita cintai, tanah air, masih banyak orang yang terpapar COVID-19, sehingga di satuan pendidik baik dari pemerintah sudah menginstruksikan baik dari provinsi yaitu Bapak Gubernur, terutama sekolah kita yang berada di Kalisari di bawah Provinsi DKI, melalui satuan pendidikan menghimbaukan kepada teman-teman semua untuk selalu senantiasa menjaga kebersihan, menjaga jarak, menghindar dari kerumunan manusia. Yang dari 3M tersebut, pertama, kalau keluar rumah selalu senantiasa menggunakan masker, teman-teman. Kalau keluar rumah harus senantiasa menggunakan masker. Bagi teman-teman yang tidak mendesak, jangan keluar rumah ya. Kalaupun keluar rumah, tolong selalu senantiasa menggunakan masker. Kemudian yang kedua, selalu senantiasa menjaga jarak dari keramaian orang, karena kerumunan orang itu pasti gampang terpapar COVID-19. Kemudian yang terakhir, selalu senantiasa mencuci tangan. Ternyata Islam sudah mengajarkan kita tentang bersuci. Jutaan tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu, Islam sudah mengajarkan kepada umatnya, kepada pengikutnya untuk selalu senantiasa menjaga kebersihan. Kemarin kita sudah bahas tentang bersin. Bagaimana seorang muslim dituntun untuk selalu senantiasa menjaga adab ketika bersin. Kemudian dituntut juga untuk menjaga kebersihan, karena an-nazafatu minal iman, kebersihan itu merupakan bagian daripada iman kita. Yuk teman-teman, sekarang kita masuk pembelajaran ke-13, yaitu tayamum dan mandi. Kita masuk tafsir surah Al-Kafirun, kita loncat dari 12. Nanti ini karena ini Nabi Sulaiman juga kita loncat ya. Kisah Nabi Sulaiman juga kita loncat. Kemudian hafalan surah Al-Kafirun juga kita loncat. Insyaallah memungkinkan waktu, maka Pak Rahmat akan bahas tentang kisah para nabi, nanti kisah Nabi Sulaiman. Tapi kita masuk, yang terpenting di sini adalah tayamum dan mandi. Jadi ayah bunda, untuk pelajaran kelas 2, Pak Rahmat sengaja loncat dari surah Al-Kafirun kita lewat, dan kisah Nabi Sulaiman kita lewat dulu ya. Nanti kisah Nabi ini nanti bisa bertemu di kelas 2, kelas 3. Nanti juga teman-teman bisa membaca tentang kisah Nabi Sulaiman. Baik, kita masuk pembelajaran kali ini adalah tayamum dan mandi.
Teman-temanku sekalian, salah satu syarat diterimanya ibadah kita, sholat kita, zakat kita, puasa kita, tadarus Al-Quran yang kita gunakan, yang kita lantunkan, yang kita hafalkan, yang kita bacakan, itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali kita harus bersuci terlebih dahulu. Orang yang belum suci, ketika dia melaksanakan ibadah, maka pahalanya tidak diterima karena dirinya masih terbalur oleh hadas maupun najis. Ketika kita menghadap Allah harus bersih, baik badan kita, pakaian kita, ataupun tempat aktivitas yang kita gunakan harus bersih dan suci. Maka kali ini Pak Rahmat akan membahas tentang tayamum. Insya Allah pekan depan teman-teman sekalian, Pak Rahmat akan mempraktekkan tayamum. Bagaimana sih cara tayamum yang baik menurut syariat Islam? Bagaimana sih tayamum yang sunnah sesuai diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Pak Rahmat akan bawakan bedak dan Pak Rahmat akan mencontohkan, tapi janji teman-teman tidak boleh ketawa. Ya, Pak Rahmat ya. Pak Rahmat tayamum menggunakan bedak, pas dihamburin ke muka jadi monster teman-teman. Pak Rahmat berubah jadi monster. Tidak. Tapi janji tidak boleh ketawa ya. Boleh senyum. Kalau ketawa kelihatan giginya berarti dia sudah berbohong sama Pak Rahmat. Harus senyum. Misalnya Pak Rahmat menggunakan bedak, lucu atau seram kayak monster, senyum cukup. Gitu aja ya. Jangan tertawa bohong-bohong. Baik, kita masuk tayamum. Tayamum adalah bersuci dari hadas besar atau kecil. Jangan menggunakan debu atau tanah yang suci. Tayamum merupakan pengganti wudhu atau mandi. Pertanyaannya adalah teman-teman, kapan sih kita dibolehkan untuk tayamum? Kapan sih kita disyariatkan untuk tayamum? Tayamum disyariatkan apabila kita tidak menjumpai atau tidak mendapati air. Contoh, seorang musafir naik mobil bus ke Solo atau ke Jawa atau ke Jogja atau ke Sumatera misalnya. Dia dalam bis, nggak mungkin Pak Indokter, Pak sopir berhenti ya kalau adzan ya sama sholat, nggak mungkin. Maka bagaimana caranya kita sholat? Maka bagaimana caranya kita berwudu? Sementara sholat kalau diterima sholat tersebut, syarat diterimanya sholat adalah berwudu. Sementara tayamum adalah mengganti daripada wudu. Maka cukup kita tayamum. Tangan kita tempelkan di kaca mobil atau di kursi. Setelah itu usap wajah, kemudian tangan kanan dan tangan kiri. Selesai. Sangat mudah. Syariat Islam mengatur pengikutnya sangat mudah sekali. Jadi syaratnya kita boleh tayamum adalah kita tidak menjumpai air. Poin yang kedua, contoh, misalnya dia berjalan-jalan ke gunung misalnya, berkemping, ternyata di perjalanan kata teman-teman, di atas itu ada danau loh teman-teman. Di gunung itu ada danau, nanti kita nggak usah bawa air. Ternyata iya betul, pas sampai ke atas airnya hanya cukup digunakan 2 hari. Sementara mereka camping pinginnya seminggu. Kira-kira cukup nggak air untuk 2 hari, untuk seminggu? Tidak cukup. Nah, 2 hari mereka gunakan seperti biasa. Di hari ketiga mereka tidak mendapatkan air. Sementara adzan sudah berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sementara waktu sholat sudah masuk. Maka Islam sangat mudah mensyariatkan bagi penganutnya. Dia hanya cukup dengan tayamum. Tepuk tangan ke tanah atau ke batu, setelah ke wajah, tangan kanan, tangan kiri, selesai. Sangat mudah sekali. Kemudian, ketika kita akan melaksanakan sholat, namun kita tidak bisa berwudu atau menjumpai air, maka kita boleh bertayamum. Tayamum boleh dilakukan pada 3 kondisi. Pertama, dia tidak menemukan air yang Pak Rahmat jelaskan tadi. Ya, dia misalnya musafir, kemudian dia tersesat di jalan atau berjalan ke gunung, kemudian persediaan air habis sehingga dia tidak bisa berwudu.
Kemudian orang yang kedua adalah orang yang sakit atau terluka, misalnya dia naik motor jatuh. Kata dokter, Pak, Bu, nanti anaknya atau abinya atau siapa yang terkena, misalnya si A jatuh dari motor, badannya semua diperban. Atau orang yang kena kebakaran, misalnya ada orang kebakaran, si A ini badannya kebakar. Kata dokter, Pak, Bu, anaknya tidak boleh kasih kena air ya. Siap. Maka orang yang sakit seperti ini, dia tidak disyariatkan untuk mandi atau berwudu, tapi cukup dengan tayamum. Ya. Kemudian yang ketiga, orang yang tidak mampu menggunakan air seperti apa? Udara dingin. Misalnya di kutub selatan sana ya, tempatnya pengungin dan seterusnya, dia nggak berani wudu karena ada kedinginan yang sangat. Ya, nah boleh dia menggunakan tayamum. Kemudian cara bertayamum beda dengan cara berwudu. Tayamum sama kayak wudu, berniat dalam hati. Kemudian membaca bismillah. Dan tiga, menepuk kedua telapak tangan ke tanah atau tempat yang dianggap suci untuk bertayamum. Kemudian dari tepukan tersebut, diusap kalau misalnya debu atau agak tebal, ditiup sedikit biar enggak tebal. Nanti misalnya tiba-tiba ditepuk di tempatnya arang, tangannya hitam, dilap ke muka. Wow, makin seram kayak monster. Jadi tepuk sekadanya, biasanya misalnya tebal, diginiin sedikit biar enggak ketebal, kamu usapkan ke wajah, kemudian ke telapak tangan sampai siku, selesai. Ya. Kemudian yang ketiga, mengusap tangan dari ujung jari hingga pergelangan tangan, dan terakhir setelah wudu tayamum sama bacaannya seperti bacaan ketika kita hendak wudu. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin, subhanakallahumma, atau baca syahadat dan seterusnya. Itu berkaitan dengan tayamum. Jadi anak-anakku sekalian, tayamum dibolehkan ada 3 keadaan. Yang pertama, dia tidak bisa mendapatkan air atau dia tidak menemukan air sementara waktu sholat sudah tiba, maka dia disyariatkan untuk bertayamum. Kedua, orang yang sakit atau orang yang terkena luka dan tidak boleh terkena air, kata dokter, maka dia boleh bertayamum. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah orang yang tak mampu menggunakan air. Ya, orang yang tak mampu menggunakan air, atau misalnya udaranya sangat dingin, ya, dia tidak bisa berwudu, dingin sangat dan sangat dingin, dingin sangat dan sangat dingin, maka dia boleh bertayamum. Nah, bagaimana cara tayamum? Pertama, berniat dalam hati seperti kita berwudu, kemudian membaca bismillah sama seperti kita berwudu. Kemudian yang ketiga, melumpuhkan kedua telapak tangan, ya, ke tempat yang dianggap suci. Setelah itu diusapkan ke wajah. Kemudian yang keempat, mengusap muka dengan kedua telapak tangan, ya, muka dengan telapak tangan, dan seterusnya. Maka itulah sedikit ringkasan berkaitan dengan tayamum. Insyaallah pekan berikutnya kita akan masuk pembahasan berkaitan dengan mandi, ya. Tentunya teman-teman semua hari ini udah pada mandi semua belum? Pak Rahmat nggak mau bahas mandi dulu Nah, setelah itu baru Pak Rahmat akan bahas tentang mandi. Sekian dari video pembelajaran kita di PI kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Bidu'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.